tanaman hidroponik itu lebih dalam aspek penanaman itu ya, dari mulai semai sampai panen itu memerlukan sekitar 40 hari. Nah, sehingga kita melakukan atau merancang sistem oksigenasi yang didasarkan pada teknologi terkini gitu ya. Nah, teknologi saat ini yang berkembang memang nanoteknologi. Sebetulnya itu saling berkaitan ya. Jadi mikrobubble itu adalah gelembung yang ukurannya mempunyai range gitu ya, antara 10 sampai 100 mikron gitu. Nah, kemudian gelembung yang memiliki ukuran lebih kecil dari 50 mikron ternyata itu akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutan itu membentuk nanobubble atau gelembung dalam skala nano gitu. Nah, itu sudah ada beberapa penelitian yang bisa membuktikan gitu, seperti itu. Kemudian dari karakteristik gelembung juga gitu, karena dia memiliki muatan di permukaan itu sebagai carrier untuk nutrisi gitu. Jadi nutrisinya terikat di gelembung, kemudian dia deliver gitu ya ke tanaman. Nah, karena ordernya dalam nanoscale gitu, dia lebih mudah terserap oleh tumbuhan seperti itu. Nah, sehingga target kami itu bisa membuat gelembung yang ukurannya lebih kecil dari 50 mikron. Sehingga diharapkan dengan produksi yang banyak ya, tentu saja dengan intensitas atau frekuensi atau jumlah produksi gelembung yang banyak, didapatkanlah gelembung dalam skala nano. Nah, sehingga gas yang kita larutkan ke dalam air itu akan tinggal atau stay lama di dalam air. Jadi stabil di dalam air. Dengan penerapan teknologi nanobubble ini, kemudian dikombinasikan juga dengan teknologi monitoring berbasis Internet of Things atau IoT, kita mengharapkan bisa memangkas usia panennya. Gitu. Jadi tim kami itu bekerja sama dengan tim dari Blessing Palm di sini untuk industrinya. Jadi kita oksigenasi air dari media dari tanaman ini. Nah, kemudian dengan kadar oksigen yang tinggi, tentu saja nanti akan meningkatkan ya bioaktivitas maupun metabolisme dari tanaman. Nah, sehingga memang kita memerlukan teknologi IoT tadi yang dikombinasikan dengan nantinya mesin learning gitu ya. Sehingga kalau misalnya petani nanti ingin menanam varietas tanaman tertentu, kita nanti sesuaikan gitu. Dari mulai kadar oksigennya atau kadar nutrisinya dan yang lainnya, sehingga diharapkan bisa lebih efisien seperti itu. Jadi ini tandon nutrisi, artinya air, kemudian nutrisi itu masuk ke dalam tandon ini gitu ya. Nah, air yang ada di tandon ini, itu kita oksigenasi gitu, kita masukkan nanobubble-nya gitu. Nah, sekarang kita lagi mensuplai menggunakan udara biasa gitu, udara atmosfer kita masukkan ke dalam generator ini. Jadi ada 2 generator, kita punya antara generator di eksternal sama internal yang ada di dalam tandon ini gitu ya. Jadi di sini ada 2 tandon, kemudian 2 tandon ini itu disuplaikan ke tanaman hidroponik gitu. Dibandingkan nih, ada yang pakai nanobubble sama yang enggak. Yang pakai nanobubble itu siklus panennya jadi lebih cepat. Misalnya bayam kangkung itu harusnya dari awal sampai panen itu 40 hari ya. Kalau penggunaan nanobubble bisa 20 sekian hari udah bisa
panen. Pakcoy sama siomak itu dia lebih lama, dia 45 hari. Tetap kita bisa panen ini kayak di 35 hari gitu udah bisa panen. Tetap semuanya motong waktu sih. Kemudian selain siklus panennya cepat, dari kualitas sayurannya, daunnya jadi bisa lebih besar dibandingkan sama yang tidak menggunakan nanobubble seperti itu. Jadi ada beberapa keuntungan yang pada akhirnya untuk kebun itu bisa lebih menghasilkan lebih banyak seperti itu. Kami merasakan pada saat pembayaran listrik. Nah, kita bandingkan ya awal penggunaan nanobubble dengan pas atau setelah menggunakan nanobubble, itu memang sedikit banyaknya itu pasti ada kenaikan seperti itu. Tapi itu bermasalah untuk kebun atau tidak, karena balik lagi ke yang awal, siklus panennya jadi lebih cepat. Jadi itu bisa ke backup di situ. Satu dari situ, yang kedua ada solar panel ya. Jadinya sebenarnya kolaborasi yang ciamik. Teknologi nanobubble ini memiliki pemanfaatan sebetulnya sangat luas sekali ya. Jadi salah satunya memang di sini di bidang pertanian. Itu dari mulai penanaman, kemudian sampai panen, sampai pasca panennya gitu ya. Jadi dengan mencuci misalnya menggunakan air yang mengandung nanobubble, gasnya bisa ozon atau bisa nitrogen gitu ya. Itu bisa memperpanjang umur simpan dari hasil atau komoditas pertanian seperti itu. Itu salah satu contoh di pertanian. Tapi contoh lain misalnya yang di bidang energi, ada penelitian yang bisa melarutkan misalnya hidrogen ke dalam bahan bakar atau fuel gitu ya. Dan kalau misalnya bahan bakarnya kaya dengan hidrogen, tentu saja dia akan lebih efisien. Dari misalnya spesifik fuel consumption-nya gitu ya, kemudian tenaga atau torsi yang dihasilkan atau power itu lebih besar seperti itu. Dan itu sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan melalui publikasi atau paper-paper ilmiah seperti itu. Jadi harapan kami melalui inovasi ini, kita mengharapkan kita bisa meningkatkan produktivitas ya, terutama produktivitas dari budidaya pertanian khususnya hidroponik gitu ya. Nah kemudian memberikan nilai tambah bukan hanya untuk pembudidaya, harapannya bisa diterapkan secara nasional gitu. Nah kemudian karena pemanfaatannya banyak sekali gitu ya, bukan hanya pertanian, ada bidang medis bahkan ya, kedokteran gitu ya, energi, manufaktur, material gitu ya, kemudian perikanan gitu ya. Nah itu diharapkannya bisa diterapkan secara luas teknologi ini supaya selain memberikan nilai tambah bisa meningkatkan ekonomi maupun produksi ya dari masyarakat seperti itu.